Salam kekasih Tuhan, kita boleh bersyukur pada pagi hari ini kalau kita bisa mengikuti ibadah lewat streaming dimanapun saudara berada. Biarlah kita semua tetap dalam hadirat-Nya Tuhan. Biar kita tetap mengucapkan syukur sebab kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Biarkanlah Tuhan pagi hari ini kami membawa korban syukur dan pujian untuk kami naikkan ke hadirat-Mu. Biarkanlah Tuhan perkenanan-Mu turun atas setiap kami. Dan ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang sejati, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih bila setiap kami boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini pujian kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini pujian kami Tuhan,
di hidup kami. Ku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Katakan segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kami bawa syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya la masih ya la masih. Haleluya. Kau segalanya, Kau segalanya, Yesus. Biar hidup kami persembahkan bagi-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur buat apa yang Kau beri. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Syikiara lamaya. Haleluya. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Kau buat dalam hidup kami. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Ini pujian kami. Biarlah kami bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Kami mau bersorak bagi nama-Mu. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Segala hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Syiara lama ya lama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang dengan iman katakan, tiada janji seperti yang ada padaku. Yesus Kristus Tuhan, haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak disembah, haleluya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak diagungkan. Kami terima janji-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Kami terima kemenangan, kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan. Saat Allah bertahta di atas puji-pujian, kami dilawati, kami diberkati, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Ralabasage, kami terima sukacita, haleluya, haleluya. Ya Ralabashaga, ya Ralaba, ya Ralabashe. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya nama-Mu yang kudus, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Kami percaya, kami terima kemenangan, kami terima sukacita, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Sebentar lagi kami akan menaikkan pujian bagi-Mu. Nama-Mu yang besar, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergalakkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, Yesus perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa membangkitkan iman kami. Ya dalam masaka, ya dalam Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergalakkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, amin. Yesus Tuhan Raja.
segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Namamu yang berkuasa, nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Kita punya Allah yang dahsyat. Kita lebih dari pemenang dan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah puji-pujian ini boleh menyenangkan hatimu dan kami pun dikuatkan di dalam hadirat-Mu. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dan kami yang mendengarkannya pun diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur setiap kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau berikan hikmat, wahyu, marifat untuk setiap kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan boleh menguatkan setiap kami dan boleh semakin kami melekat dan cinta akan Engkau. Dan kami boleh mengenal akan pribadi-Mu. Oleh karena itu, mari Tuhan, Engkau berbicara dan berbicaralah. Roh Kudus, kami bebaskan Roh-Mu bekerja menjamah setiap kami. Baik para pelayan, baik para Bapak Ibu semua yang ada di rumah yang ikut mendengarkan. Kami percaya Tuhan, Kau menjamah melawat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau bertahta, berdaulat, memerintah, berotoritas atas hidup setiap kami. Dan biarlah Tuhan Kau menyertai lidah dan bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, untuk boleh menyampaikan pesan-Mu untuk kami semua Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami, berbicara dan berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai sebuah perjanjian. Bagaimana perjanjian kita dengan Tuhan dan apa kuasa di dalam perjanjian itu saudara ya. Kita mau baca sama-sama dan kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita akan baca yang pertama di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-12. Saudara, saya ingin kita sama-sama belajar mengenai Daud dan bagaimana perjanjian antara Tuhan Allah dengan Daud dan bagaimana juga kelanjutan dari perjanjian ini kepada anaknya. Ya, kita akan baca dulu di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, kita tahu bahwa setelah Daud diangkat menjadi raja, dia ingin membawa tabut perjanjian ke kota Daud. Sekali lagi, setelah Daud menjadi raja, dia ingin membawa tabut perjanjian ke kota Daud. Tapi waktu pertama perjalanan ke kota Daud, kita tahu bahwa tabut itu tidak bisa sampai ke kota Daud yang pertama. Kenapa? Karena pada saat perjalanan tabut itu tergelincir dan Usa mendekati dan mencoba untuk memegang tabut perjanjian, akhirnya Usa mati. Dan Daud pada saat itu dia juga marah. Satu sisi dia kepingin tabut ini dibawa ke ke kota Daud, ke Sion. Tapi satu sisi dia juga bingung, kenapa kok cuma megang aja kok mati. Nah, akhirnya niat yang pertama ini diurungkan sehingga tabut ini tidak sampai ke kota Daud tapi dititipkan di rumah Obed-Edom. Saudara, setelah tabut ini ditaruh di rumah Obed-Edom, lalu Daud mendengar ya bahwa tadi seperti yang kita baca di dalam ayat tadi bahwa di rumah Obed-Edom Tuhan memberkati segala sesuatunya.
Nah, dikatakan kembali di sana bahwa Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya karena tabut Allah itu. Waktu Daud mendengar bahwa tabut ini membawa berkat, kehadiran Tuhan membawa berkat di rumah Obed-Edom, akhirnya dia berniat lagi untuk membawa tabut perjanjian masuk ke kota Daud. Saudara, motivasi yang pertama Daud membawa tabut Allah untuk masuk ke kota Daud adalah karena blessing, adalah karena berkat. Saudara, waktu saya baca di The Message Bible dikatakan bahwa Daud berkata bahwa I'll get the blessing for myself. Jadi memang tujuan Daud waktu itu adalah membawa tabut itu masuk ke kota Daud, masuk ke Sion, supaya dia juga diberkati, di mana ada hadirat Allah, di mana ada tabut perjanjian, dia dan negaranya akan diberkati dan kerajaannya akan diberkati, saudara. Itu yang pertama, ya. Akhirnya dengan motivasi itu, dengan keinginan untuk diberkati, dia membawa tabut itu masuk ke kota Daud, masuk ke Sion. Nah, saudara, kemudian setelah tabut ini dibawa oleh Daud ke kota Daud, ditaruhlah tabut ini dalam sebuah kemah. Oke, ditaruh di sebuah kemah. Sedangkan raja melakukan kegiatannya sebagai seorang raja untuk pemerintahannya, untuk aktivitas-aktivitas yang lain, sampai semuanya berjalan dengan baik. Tuhan menyertai Daud sehingga semua berjalan dengan baik, sehingga amanlah kerajaan Daud. Dan waktu Daud mulai aman, mulai nyaman, mulai tinggal di dalam istana yang dari kayu aras, dia memikirkan yang lebih. Kalau dia yang diberkati, dia bisa tinggal di tempat yang enak. Kenapa tabut Allah yang merupakan tempat tinggal Tuhan, kok tinggalnya di kemah? Kemudian dia berkeinginan membuat satu yang baik buat Tuhan. Sekali lagi, Daud mempunyai keinginan untuk membuat sesuatu yang baik buat tempat tinggal Tuhan, yaitu buat tabut Allah tadi. Nah, ini adalah motivasi yang kedua. Kalau yang pertama tadi memang untuk mendapatkan blessing for myself di dalam Message Bible. Tapi yang kedua, setelah dia dikaruniakan keamanan, ketentraman, kenyamanan di negaranya, dia mulai berpikir lagi, kalau saya sudah diberkati, saya sudah kondisi nyaman, tinggal di bawah kayu aras yang bagus-bagus zaman dulu ya. Nah, sedangkan Tuhan yang memberkati saya, tabut Allah ini, hadirat Allah ini ada di kemah. Sehingga dia berbicara kepada dirinya dan akhirnya berbicara ke Nabi Nathan bahwa dia ingin membuat satu bait Allah buat tabut perjanjian ini. Ya, kita akan baca di dalam 2 Samuel 7 ayat yang kedua. Ya, dikatakan di sini bahwa berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Nah, saudara, kembali lagi. Daud mempunyai motivasi untuk menyenangkan Tuhan. Daud mempunyai motivasi untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi, ini motivasi yang kedua, yang lebih baik daripada yang pertama. Saudara, ini yang membuat Daud ingin membuat tempat dari tabut perjanjian dalam sebuah bait Allah yang lebih baik. Oke. Nah, terus waktu keinginan Daud diutarakan kepada Nabi Nathan, Tuhan berbicara kepada Nabi Nathan. Ya. Kemudian setelah Tuhan berbicara kepada Nabi Nathan, akhirnya Nabi Nathan juga menyampaikan semua keinginan hatinya, keinginan daripada Tuhan, pesan daripada Tuhan kepada Daud. Ya. Kita akan baca di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13 dan ayat yang ke-16. Dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, saudara,
Waktu Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Daud, jadi respon Daud untuk memberikan yang terbaik buat Allah, untuk kediaman Allah dengan membangun bait suci untuk tempat tabut Allah. Kemudian respon Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang akan membangun tempat kediamanku di dunia waktu itu. Tapi keturunanmu dari anak kandungmu yang akan membangun bait Allah itu. Rumah untuk Tuhan tinggal, yaitu tabut Allah itu. Nah, saudara, tidak hanya untuk perjanjian ini Tuhan bilang bahwa akan anak nanti akan menggantikanmu yang akan membangun bait Allah. Tapi kalau kita lihat di sini juga Tuhan memberikan perjanjiannya bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah, saudara, jadi perjanjian ini Tuhan berikan untuk Daud dan untuk keturunannya nanti yang akan menggantikan Daud sebagai raja. Oke. Nah, saudara, Tuhan mau berkata bahwa oke, maksudmu itu baik, tapi aku mau anakmu yang akan menggantikan itu akan membangun bait Allah buat tabut perjanjian, buat tabut Allah ini. Nah, saudara, ini adalah satu di mana perjanjian antara Allah dengan Daud mulai terjadi. Ya, sekali lagi, ini adalah perjanjian Allah dengan Daud mulai terjadi. Saudara, kita mau lihat. Kemudian setelah berjalannya waktu, perjanjian itu tetap dipegang oleh Daud. Dan kemudian setelah waktu-waktu Daud menjelang hari tuanya, dan kemudian seperti kita tahu, akhirnya yang menggantikan Daud sebagai raja adalah Salomo. Walaupun banyak kakak-kakaknya Salomo yang harusnya menduduki jabatan raja. Tapi kenapa Salomo? Karena Tuhan mengasihi Salomo. Sekali lagi Tuhan sudah tetapkan Salomo untuk menggantikan Daud. Jadi kakak-kakaknya tahu ya bahwa harusnya yang lain, seperti kita tahu dalam sebuah kerajaan, itu adalah yang menggantikan biasanya kakak tertua laki-laki. Tapi kalau kita lihat ada banyak anak-anak Daud yang lahir sebelum Salomo, tapi tidak diangkat menjadi raja. Tapi hanya Salomo yang diangkat menjadi raja. Dan saudara, pada detik-detik terakhir, kehidupan dari Daud, di mana Salomo sudah diangkat menjadi raja, Daud berpesan kepada Salomo untuk tetap menjaga perjanjian dengan Tuhan. Saudara, kita mau lihat di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dan 4. Pesan dari Daud kepada Salomo waktu itu sudah diangkat menjadi raja. Dikatakan ayat yang ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ayat 4. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkan tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudara, inilah saatnya tongkat estafet dari Daud diberikan kepada Salomo. Kenapa Daud tidak memberikannya jauh-jauh hari? Tidak, karena Tuhan berkata bahwa nanti yang akan membangun bait Allah adalah keturunanmu dari anak kandungmu yang menggantikan posisimu sebagai raja. Jadi pada saat Daud memberikan tongkat estafet itu, perjanjian itu dia dengan Tuhan diberikan, mengkonfirmasikan kepada Salomo, saat itu juga Salomo sudah berlaku sebagai seorang raja. Jadi saudara, tidak bisa juga perjanjian itu kita asal berikan aja. Tapi perjanjian itu juga ada termnya. Perjanjian itu ada waktunya yang tepat. Jadi pada saat Daud memberikan perjanjian itu kepada Salomo untuk dia boleh melanjutkan estafet perjanjian itu dan tetap memegang perjanjian itu dengan Tuhan, itu saat yang tepat karena Salomo sudah diangkat menjadi seorang raja. Artinya legal, artinya sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada saat mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Saudara,
kita tahu bahwa setelah Daud memberikan estafet perjanjiannya dengan Tuhan kepada Salomo, kepada Raja Salomo, dan Salomo juga memberikan korban kepada Tuhan, Tuhan menemui Salomo dan bertanya, Salomo, maaf, apa yang kamu minta daripadaku? Dan kemudian Salomo meminta hikmat. Setelah itu, Tuhan tetap bekerja di dalam hidup Salomo dengan hikmat yang daripada Tuhan turun atas Salomo. Tapi waktu itu Salomo belum berkomitmen untuk mengerjakan yang menjadi perjanjian itu, yaitu membangun bait Allah. Sehingga saudara, pada saat hikmat turun atas Salomo, betul Salomo boleh memutuskan perkara di pengadilan dengan bijak, dengan yang baik, oke. Tapi waktu itu belum mengerjakan apa yang menjadi janjinya dengan Tuhan, yaitu membangun bait Allah. Saudara, kita melihat, waktu Salomo mulai akan membangun bait Allah, kita akan lihat bagaimana Tuhan menyertai hidup Raja Salomo. Oke, kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja 5 ayat yang kelima. Pada saat Salomo juga sama seperti Daud, pada saat dia mulai kondisi keamanannya sudah baik, kondisi negaranya sudah berjalan dengan baik, ya. Dia berbicara kepada Raja Tirus yang bernama Hiram, ya. Dia berkata, 1 Raja-Raja 5 ayat 5. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu, menggantikan kau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Jadi waktu mulai Salomo berkeinginan memberi yang terbaik buat Tuhan, buat rumah Tuhan, buat bait Allah, buat tabut perjanjian itu, kita mau lihat respon yang daripada Tuhan. Waktu Salomo mulai, oke Tuhan, saya ambil perjanjian itu. Oke Tuhan, saya mau komitmen untuk melanjutkan estafet atas perjanjian itu. Ya, kita mau lihat bahwa mulai saat itu dia menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan bait Allah. Bahkan kita tahu pada saat itu untuk semua perkakas yang ada di istananya Salomo itu sudah tidak menggunakan perak, tapi sudah mulai menggunakan emas. Karena pada zamannya Salomo, perak itu seperti barang yang tidak terlalu mahal. Karena begitu berlimpahnya. Mereka semua menggunakan emas. Jadi pada saat dia membangun bait Allah, dia juga menggunakan dengan sepenuh tenaga, sepenuh yang dia punya, yang terbaik untuk bait Allah. Dan saudara, waktu kita lihat, waktu Salomo mulai membangun bait Allah, dan bait Allah sudah selesai dibangun, dia membawa tabut dari kemah yang ada di kota Daud atau Sion itu masuk ke dalam bait Allah yang sudah jadi. Kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja ayat 8, 10 sampai ke 11. Ayat ke 10 sampai ke 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan kita akan lihat bagaimana respon Tuhan. Ketika ayat 10 dikatakan, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus setelah dia membawa tabut perjanjian masuk ke ruang maha kudus, selesai dia keluar imam-imam. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi pada saat Salomo mendirikan bait suci, bait Allah, dan akhirnya dibawalah tabut perjanjian itu ke tempatnya di ruang maha kudus oleh imam-imam, dan begitu selesai imam-imam keluar dari bait Allah, Tuhan hadir di dalam bait Allah. Sehingga imam-imam sampai tidak bisa berdiri karena melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, berarti Tuhan berkenan atas keinginan dari Salomo untuk melanjutkan estafet daripada perjanjian Allah dengan Daud. Nah, saudara, kita tahu setelah Salomo membangun bait Allah dan Tuhan berkenan untuk tinggal di dalam bait Allah, kita lihat pada saat itu
mulai Salomo menjadi orang yang paling berhikmat, menjadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang paling berkuasa di dunia, di antara raja-raja yang lain pada zamannya. Saudara, kita mau lihat di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi saudara, begitu dia punya niatan, punya komitmen untuk melanjutkan perjanjian Allah dengan Daud, untuk membangun bait Allah, Tuhan hadir dan Tuhan membuat Salomo menjadi orang yang paling dihormati, paling berkuasa, paling kaya, paling berhikmat di antara seluruh raja-raja di dunia pada zamannya. Saudara, ada satu yang luar biasa dari yang kita sama-sama pelajari, bahwa perjanjian itu punya kuasa, bahwa perjanjian itu punya power dalam hidup kita. Saudara, saya tidak tahu ada perjanjian apa antara Tuhan dengan setiap saudara dan saya. Tapi ketahuilah bahwa setiap perjanjian-perjanjian yang Tuhan adakan dengan setiap kita, kalau kita ikut terus dalam kehendak dan rencana Tuhan, ada satu power, ada satu kuasa yang Tuhan nyatakan dalam perjanjian itu, saudara. Saudara, kita lihat. Tapi kalau Salomo keluar dari perjanjian itu tidak setia kepada Tuhan, perjanjian itu akan diambil daripadanya dan diserahkan kepada yang lain. Saudara, kalau kita lihat, Salomo ini orang yang sudah disiapkan dan Salomo ini juga mau punya hati untuk komitmen melanjutkan. Tapi kembali lagi, kadang sesuatu pada saat kita komitmen dengan Tuhan, ingat ada faktor-faktor yang lain yang mungkin memengaruhi hidupnya. Dalam hal ini kalau kita lihat di Salomo adalah istrinya banyak dan memengaruhi dia untuk menyembah berhala. Saya yakin Salomo sendiri punya keteguhan hati untuk tetap melekat dan cinta akan Tuhan, untuk tetap komitmen dengan Tuhan menjaga perjanjian Allah dengan Daud. Tetapi karena dia terlalu punya banyak istri dan yang menyembah ilah-ilah yang lain atau berhala, akhirnya pada saat Tuhannya pun dia dibujuk dan dia akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala. Dan seperti kita tahu, perjanjian itu dua belah pihak. Apabila satu membatalkan, satu Tuhan prestasi, satu akan ditarik. Nah, saudara, kita mau lihat respon Tuhan pada saat Salomo mulai menyembah ilah-ilah yang lain, tidak menjaga perjanjian itu. Kita mau lihat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13 dikatakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Ayat 12, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Karena Allah dulu pernah berjanji kepada Daud bahwa keturunanmu akan bangun dan dia akan menyertai. Sehingga pada saat sampai Salomo masih hidup, Tuhan masih pegang perjanjian dengan Daud. Sehingga dikatakan bahwa ayat 12, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum melakukannya karena Daud ayahmu. Nah, karena perjanjian Allah dengan Daud. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Ayat 13, namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Kembali lagi dikatakan di ayat 12, karena Daud ayahmu. Ayat 13 juga dikatakan karena hambaku Daud. Karena pada saat, kenapa Tuhan ngomong kepada Salomo, ayat 12 karena ayahmu Daud, ayat 13 karena hambaku Daud. Karena Daud menjaga perjanjiannya dengan Tuhan sampai akhir hidupnya, dia tetap sebagai raja. Sehingga Tuhan tetap memegang perjanjiannya dengan Daud. Tapi Salomo pada akhir hidupnya dia sudah mulai menyembah ilah yang lain. Sehingga keturunannya akan dikoyakkan, tahta kerajaan akan dikoyakannya pada saat turun keturunan dari Salomo. Saudara, kita mau belajar.
apapun perjanjian yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara dan hidup saya. Mari kita renungkan bahwa semua adalah untuk kebaikan kita, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya di setiap perjanjian itu ada kuasa, ada otoritas untuk setiap kita boleh mengerjakan bagian itu. Saudara, saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk merefresh, untuk mengingat kembali apa yang Tuhan sudah janjikan dengan hidup saudara dan saya. Kalaupun saat ini kita kadang sudah jauh, kalaupun saat ini kita sudah menceng karena kondisi-kondisi tertentu, baik politik, baik ekonomi, baik keamanan. Saya mengingatkan setiap kita, mari kembali. Agar apa yang Tuhan janjikan tetap terjadi dengan hidup kita. Tidak hanya dengan hidup kita, tapi juga dengan keluarga dan anak-anak kita. Mari kita renungan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita juga mau berkata, Tuhan ampuni kalau sekiranya kami sudah meninggalkan perjanjian. Ampuni kami Tuhan apabila kami sudah prestasi dalam perjanjian kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami kembali kepada jalan-Mu. Untuk kami kembali pada komitmen perjanjian dengan Kau Tuhan. Supaya apa yang sudah Kau tetapkan tetap menjadi bagian kami. Apa yang sudah Kau janjikan tetap terjadi dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu meteraikan untuk hidup setiap kami. Roh Kudus-Mu memimpin menuntun setiap kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan menuntun sehingga kami boleh diingatkan akan perjanjian-perjanjian dengan Kau. Sehingga kami boleh kembali kepada perjanjian-perjanjian dengan Kau. Dan kami boleh menikmati semua yang terbaik yang daripada-Mu. Semua yang sudah Kau janjikan dengan hidup kami boleh terjadi dengan hidup kami. Biar itu semua boleh menjadi ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema, boleh menjadi buah yang subur di hati, benih yang subur di hidup kami. Boleh bertumbuh, berbuah dan berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ini doa kami Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati dengan ibadah streaming ini. Untuk itu mari kita akhiri dan kita semua masing-masing masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau telah menyertai seluruh rangkaian acara ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan sampai
kepada akhirnya Engkau melihat isi hati kami, Engkau tahu apa yang menjadi seru doa kami. Bahkan yang tidak terungkapkan, mereka yang masing-masing masih tinggal di rumah dengan rekaman ini, kami tetap yakin Tuhan sendiri mengabulkan doa-doa kami. Biar saat ini juga kesejahteraan Tuhan beri, Tuhan jamin, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kuasa-Mu bekerja. Setiap mereka yang menyeru nama-Mu, Engkau juru selamat yang memberikan kepada kami kelegaan, pertolongan dan keajaiban. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh pulang dengan berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kami. Dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Bawa pulang terjadi penggenapan bahkan satu persatu mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati dan shalom.